Halo, nama saya Tri Anindari, MPC Psikolog atau biasa dipanggil Inda. Pekerjaan saya seorang psikolog di Lembaga Maknaka Psikologi dan usia saya 41 tahun. Kebetulan kan saya itu pekerjaannya bukan yang fixed time gitu ya, yang bekerja misalnya dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Sebagai psikolog saya bisa memilih jadwal praktek saya sendiri gitu. Jadi saya lebih mudah untuk bisa membagi waktu untuk urusan pekerjaan dan urusan rumah. Jadi misalnya saya mulai praktek siang, jadi saya di pagi hari itu bisa ngurus dulu yang ada di rumah gitu. Jadi baru nanti siangnya saya praktek, seperti itu sih sama ini. Sampai saat ini sih nggak pernah ya, karena dari awal menikah saya sudah bekerja gitu, dan pekerjaan ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, tapi merupakan passion saya juga gitu ya, cita-cita saya dari kecil untuk menjadi psikolog gitu. Jadi selama saya masih bisa membagi waktu antara urusan rumah tangga dan pekerjaan, insya Allah saya akan terus bekerja sebagai psikolog selama saya mampu dan sehat, insya Allah. Yang paling berkesan sih pasti banyak ya gitu, karena kan pekerjaan psikolog ini sangat-sangat fleksibel gitu ya, nggak hanya sekedar saya praktek gitu untuk untuk ketemu klien, tapi terkadang saya juga bisa mengisi seminar di luar kota gitu ya, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang terkadang bisa membawa anak saya juga gitu. Jadi menurut saya yang berkesan adalah di mana saya tetap bisa menjalankan karir saya dan alhamdulillah anak-anak bisa terurus dengan baik gitu. Yang menghambat sih yang pasti waktu ya, yang terkadang menghambat. Misalnya gini, terutama kalau anak sakit ya gitu, anak sakit gitu ya, sedangkan saya udah punya janji gitu ya, akhirnya kan di situ saya harus menentukan prioritas gitu ya. Yang pasti sebagai seorang ibu prioritas utama saya anak-anak gitu. Jadi gimana caranya sebisa mungkin saya membatalkan janji gitu ya, kalaupun tidak bisa saya mencari cara tetap anak saya mendapatkan perhatian, misalnya yang mencari yang bisa membantu ya untuk menjaga anak saya sakit atau mengantar ke dokter gitu. Jadi paling hambatan utama sih masalah waktu sih. Apalagi anak ya, prioritas utama banget. Iya. Karena dari awal menikah saya sudah bekerja gitu ya, jadi suami juga sudah tahu gitu ya bagaimana tanggung jawab saya di luar rumah gitu. Jadi jadi suami sudah mengizinkan dari awal gitu ya, memberikan izin, meridoi, dukung juga gitu. Jadi terkadang misalnya saya ada kegiatan-kegiatan yang harus pergi agak jauh gitu ya dari rumah gitu ya, nanti suami kalau dia nggak kerja dia bisa antar saya gitu ya. Atau berbagi tugas, misalnya saya harus kerja, berarti anak-anak misalnya jemput suami gitu. Jadi bentuk dukungan suami itu besar sekali ke pekerjaan dan karir saya sekarang. Itu pun dengan keluarga berarti mendukung. Oh iya itu, jadi alhamdulillah ibu saya dan ibu mertua saya tuh masih sehat gitu ya. Jadi dari anak-anak saya kecil gitu support juga, misalnya bantu jemput, terkadang saya perlu gitu ya, atau bantu nemenin dan lain sebagainya. Kalau untuk self love, cara saya adalah melakukan apa yang saya suka, itu sih utamanya gitu. Jadi misalnya saya punya hobi, terkadang saya masak ya, tapi walaupun udah jarang juga ya sekarang saya masak ya, tapi saat ada waktu luang saya memasak gitu, dan saat masakan saya diapresiasi gitu ya, mungkin sama anak ya, saya merasa senang, dan itu membuat saya semakin bisa mencintai diri saya sendiri gitu ya. Selain itu sih ya bentuk self love saya ya, selain mungkin bersyukur ya, beribadah, itu tetap kewajiban juga ya, sama merawat diri lah sebisa saya gitu. Yang menjadi motivasi saya sih awalnya karena pekerjaan ini merupakan cita-cita saya gitu ya.
alhamdulillah dimudahkan jalannya gitu ya sampai akhirnya bisa jadi psikolog gitu. Dan suami saya tahu itu, jadi yang menjadi motivasi saya adalah bagaimana saya tetap bisa berkarya gitu, bisa tetap bisa, maksudnya gini, saya terkadang juga kan pasti menggunakan ilmu yang saya punya untuk mengasuh anak-anak saya gitu ya, untuk bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami juga gitu. Jadi adanya hubungan antara pekerjaan dan bagaimana saya menjadi ibu di rumah itu yang menjadi motivasi terbesar saya untuk tetap bekerja gitu. Jadi ada relasinya ya antara pekerjaan dengan ibu rumah tangga. Ya. Oke. Kalau biasanya strategi yang saya lakukan adalah membuat jadwal sih gitu. Jadi kan setiap harinya saya sudah punya jadwal ya gitu ya. Kalau untuk sekarang kan saya lebih banyaknya praktek. Jadi saya udah punya jadwal praktek sehingga saya tahu saya harus praktek jam berapa, siap-siap jam berapa. Berarti sebelumnya saya harus memastikan bahwa kondisi di rumah itu sudah beres gitu. Baik urusan rumah, misalnya laundry, makanan buat anak-anak dan lain sebagainya. Baru saya bisa pergi gitu. Kalaupun misalnya ada kendala-kendala yang membuat saya belum bisa menyiapkan itu ya pasti kan di era teknologi ini ya gitu, saya mesti memastikan misalnya udah makanan beli aja online dan lain sebagainya gitu. Tapi saya tetap coba koordinasikan gitu ya dengan anak dan suami sehingga nanti kebutuhan mereka tetap terpenuhi dan saya juga bisa tenang bekerja gitu. Pasti pernah stres gitu ya, nggak mungkin manusia tuh nggak pernah stres gitu. Jadi pernah pasti merasa stres gitu, tertekan juga, dan akhirnya kadang saya tuh jadi overthinking gitu ya, cemas gitu, takut aduh nanti gimana kalau ini nggak beres, gimana kalau itu nggak beres gitu. Yang bisa dilakukan adalah ya berusaha menenangkan diri gitu ya, karena kalau kita nggak tenang pasti kita jadi nggak fokus gitu, sulit untuk bisa mengerjakan lah tanggung jawab sebagai psikolog ataupun tanggung jawab saya sebagai ibu. Jadi saya berusaha menenangkan diri, setelah lebih tenang ya baru akhirnya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya, memang harus yakin dengan diri sendiri itu bahwa kita itu bernilai loh gitu, bahwa kita itu bisa melakukan apapun yang positif ya selama kita mau gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru di luar zona nyaman kita, namun tetap memprioritaskan tanggung jawab kita sebagai ibu di rumah. Rahina Indonesia, Woman with No Boundaries. Rahina Indonesia, Woman with No Boundaries.